Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke. Pada pertemuan kali ini, Bu Nik akan mengajak kalian untuk memegikan yel-yel SMK. Oke? SMK? SMK? SMK Negeri 1 Binangun? Skansanya? Oh iya, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Nihil, berangkat semua. Berarti lengkap, 36 masuk semua ya. Nah, coba sekarang di lingkungan sekitar kalian dicek ada sampah nggak? Kalau ada sampah bisa diambil terus dibuang. Yuk, kalau ada sampah diambil terus dibuang keluar. Ada nggak? Nggak ada. Sampahnya gede banget itu teman kalian. Masa teman kalian dikira sampah? Astagfirullah. Berdosa itu. Nah, em, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi lanjutan yang sebelumnya kita udah pernah belajar sinkronik, diakronik, dan ada kronologi, periodisasi, dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya atau materi baru yaitu tentang penelitian sejarah. Pernah melakukan penelitian sejarah? Belum. Oke, nanti di sini kita akan belajar melakukan penelitian sejarah. Nah, apa sih tujuan kalian melakukan penelitian sejarah? Di sini nanti tujuannya adalah untuk yang pertama, peserta didik, kalian semua itu nanti bisa menjelaskan tentang penulisan sejarah atau historiografi. Kemudian yang kedua, nanti kalian itu bisa melakukan pencarian sumber sejarah secara kronologis. Dan yang ketiga, nanti peserta didik atau kalian semua itu mampu mendesain sebuah penelitian sejarah lokal di wilayah berdasarkan pada langkah-langkah penelitian sejarah. Jadi nanti kita akan membuat sebuah proyek tentang apa? Penelitian sejarah. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bu Nik ingin melakukan tes diagnostik. Silahkan kalian klik link berikut atau melakukan scan. Scan terus diisi. Yuk, di scan terus diisi. Waktunya 5 menit saja. Di scan. Sudah di scan semua? Kalau sudah silahkan diisi. Waktunya 5 menit saja. Iya, langsung ke Google. Bisa nggak? Dicoba dulu. Ya, dicoba dulu. Bisa? Ada, cuma ada berapa? 5 kalau nggak 6. Ada 5 atau 6. Jadi pertanyaan ini nggak apa pikir
karena terkait dengan gimana sih peran kalian, gimana sih nanti ada kayak motif gitu. Udah selesai? Belum? Nah ini ada yang jadi nih. Susah sinyalnya ya. Ya nanti yang jadi aja nggak apa-apa. Yang belum jadi nanti bisa dicoba di rumah. Silakan diisi sesuai keadaannya aja nggak apa-apa. Sampai jam 9.40 ya, 2 menit lagi. Pertanyaan terakhir yang bisa buka. Pertanyaannya tentang apa coba? Terakhir. Ayo lo. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kalian rasakan saat ini? Hah? Senang, sedih? Biasa aja. Ya Allah. Oke, sudah ya. Terkait tes diagnosiknya sudah. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke materi. Ada yang pernah lihat buku-buku ini nggak? Nih, Budik bawa bukunya. Yang mana? Yang pernah siapa tadi? Yang mana? Yang tengah jejak-jejak sejarah Cilacap. Lihat di mana Mbak Osya? Oh, Perpusda Cilacap. Iya, yang tengah ini itu buku baru yang ditulis sama Pak Thomas Sutasman, guru SMP Pius Cilacap sama Mas Riyad Ginanjar. Mas Riyad dalam sejarah dan itu suka melakukan apa ya kayak lusukan ke tempat-tempat sejarah dan yang melakukan yang mengelola maaf yang mengelola itu akun Instagram Cilacap History. Pernah nggak? Kalian jangan-jangan nggak follow? Nah, itu Mas Riyad itu kayak koordinatornya. Jadi memang suka melakukan penelitian. Nah, ini Ibu ini punya yang Cilacap, punya Pak Susanto Zuhdi. Susanto Zuhdi ini bukan tentang sejarah Cilacap. Ini ada yang pernah baca nggak? Yuk, pengen baca nggak? Terus kalau yang pertama ini hasil karya tulis peserta Cilacap Heritage di sini. Ini tuh dulu Bunik juga nulis tapi cuma artikel. Ini tuh kumpulan orang-orang yang melakukan kegiatan sejarah. Jadi kita berkumpul terus ada yang bikin tulisan, ya melakukan penelitian juga. Nah, ini terkait buku-buku. Jadi kalau untuk nulis buku ini perlu melakukan penelitian enggak? Perlu. Next. Nah, penelitian sejarah itu apa sih? Apa, ayo. Yang dilakukan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan menemukan, menafsirkan, dan mengevaluasi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu kejadian, peristiwa, tingkah laku, teori, atau hukum. Oke, berarti kayak suatu cara memperoleh pengetahuan dulu ya terkait dengan sejarah. Nah, sebelum itu kita tonton
Bentar, suaranya tak. Ternyata nggak keras. Udah paling keras. Ya lupa kalau Menjaga budaya budayaku. Kali ini aku akan melakukan pilihan kehidupan. Setelah itu, untuk mengambil sejarah itu, kita harus melihat apa melihat sejarah masalah dan sejarah yang punya sejarah yang ini dalam itu aku bisa melihat melihat kehidupan. Ternyata kalau berpikir sejarah itu tidak boleh sembarang. So, ada metode yang dilakukan. paus. Ini, kamu bawa buku catatan nggak? Nah, sekarang saat nanti kalian nonton video, bisa sambil lihat. Jadi kalian nggak cuma nonton aja. Nanti lama-lama ngantuk tidur loh. Setelah itu, aku bisa mulai melakukan dari seperti kita sedangkan aku bawa ini cukup baik. Catatan pengaruh ini kalau barang-barang ini termasuk dari sumber sekunder loh. Sumber sekunder ini merupakan sumber yang berasal dari pihak yang bukan pelaku sejarah, melainkan pihak lain di luar pelaku sejarah. Sebagai contohnya, misalnya nih, kamu ingin meneliti satu candi, kamu harus mengetahui latar belakang candi tersebut, melalui pihak para peneliti dan peneliti. Lalu, untuk mendapatkan ukuran foto dan tanda lain yang aktual, kamu perlu mendapatkan data data sehingga kamu harus memiliki dan tersebut. Setelah selesai, selanjutnya akan melakukan program yaitu memastikan tampilan bersifat ini oleh kamu biasa menyebutnya atau verifikasi. Tapi semacam kritik untuk kita ada kritik ekstern atau autentisitas.
Cara sih tapi kayak apapun yang sempat hal itu ada sejarah yang perlu diverifikasi. Nah, menjadi penelitian sejarah ini bisa kamu sendiri verifikasi. Peneliti nah, contoh yang berupa sejarah yang ada tidak boleh menentang sehingga peneliti harus sangat berhati-hati karena masih sangat bagi peneliti untuk mengajukan subjektivitasnya. Berarti dari kemudian sejarah ini berupa sejarah mau melihat motivasinya sesuai ini ya sudah benar-benar sampai juga. Oke. Oke. Jadi tadi sudah nonton video ya. Nah, ini benar tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Osya, pengertian dari penelitian sejarah itu merupakan suatu proses investigasi. Investigasi itu ngapain? Kayak melakukan kayak detektif ya, mencari gitu ya. Terus dilakukannya ini dengan aktif, tekun, dan sistematis. Karena kalau melakukan penelitian sejarah tapi kalian nggak tekun, itu nggak jadi penelitiannya. Gitu. Misalnya kalian melakukan penelitian tentang um, sejarah Benteng Pendem. Kalian harus benar-benar tekun mencari infonya. Tapi kalau kalian nggak tekun, baru sekali nyari sumber, ah males, ah panas, ah itu nggak jadi. Jadi kalau mau melakukan penelitian itu harus tekun. Tujuannya apa? Biar nanti kalian bisa menemukan, menafsirkan, dan merevisi fakta-fakta sehingga tercapai pengetahuan yang lebih mendalam. Sehingga kalian dapat pengetahuan baru dari penelitian yang sudah kalian lakukan. Nah, di sini langkah penelitian sejarah itu tujuannya itu untuk menjawab pertanyaan dari 5W1H. Apa, siapa, kapan. Kan kalau peristiwa sejarah mesti ada seperti itu ya. 5W1H. Nggak mungkin ada peristiwa sejarah tapi nggak ada pelakunya. Ya nggak? Atau ada peristiwa sejarah tapi nggak tahu di mana. Kan jarang. Kalau peristiwa sejarah mesti jelas. Benteng Pendem di Cilacap, berdiri tahun sekian sampai sekian, didirikan oleh siapa, fungsinya untuk apa, jelas kan? Nah itu, jadi penelitian sejarah itu untuk menjawab pertanyaan dari 5W1H. Oke, tadi ada yang masih ingat? Tutup dulu, boleh mau tanya dulu. Langkah penelitian sejarah. Yang pertama apa? Berdasarkan video tadi, mencari yang dibutuhkan. Terus yang kedua, mencari dan memahami sumber sejarah. Terus yang ketiga, apa? Ketinggalan nyatetnya. Ya, yang keempat, interpretasi. Interpretasi ngapain? Ulangi yang keras, Mbak. Apa? Melihat keterkaitan di antara informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Melihat keterkaitan Di di antara antara informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Terus yang ke berapa? 5, historiografi atau penulisan sejarah. Oke, kita bahas satu persatu. Kalau menurut Bu Nik itu penelitian sejarah itu ibaratnya kayak masak. Kayak kalian tuh mau masak, ya. Nanti ada kaitannya. Yang pertama, pemilihan topik. Kalau yang tadi kalian nyebutnya apa? Sebelumnya, yang tadi kalian ngomong sebelum mencari sumber-sumber apa? Yang di video. Tadi kan kalian ngomong. Lupa. Oke. Jadi langkah penelitian sejarah yang pertama itu adalah pemilihan topik. Yang kedua, heuristik. Yang ketiga, verifikasi.
Yang keempat, interpretasi. Yang kelima, historiografi. Oke, kita masuk ke yang pertama, pemilihan topik. Kalian itu kalau mau melakukan penelitian, harus milih topik dulu. Kalau bisa, topiknya itu yang ada kedekatan emosional. Seperti yang kalian sukai. Dulu pas zamannya Bonik kuliah itu, Bonik suka kereta ya. Terus akhirnya Bonik itu ingin melakukan penelitian tentang kereta api. Tapi nggak boleh sama dosennya, jadi nggak jadi. Jadi yang penting kalau kalian mau melakukan penelitian, kalian itu harus eh, suka tempatnya atau harus kayak ada rasa penasaran. Soalnya kalau enggak, nanti kalian enggak apa istiqomah nek cara bonik tuh. Jadi kayak baru nyari sumbernya, ih kok susah, males. Tapi kalau diawali dengan kalian penasaran, suka, mesti akan tumbuh, ya betul, rasa kepo, penasaran. Ini tuh sebenarnya gimana sih? Gitu. Nah, topik penelitian sejarah itu banyak. Ada iptek, maritim, politik, ekonomi, militer, sosial, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Tinggal, misal kalian penasaran nih tentang sejarah fashion, karena kalian suka dandan yang kekinian. Kira-kira tahun 90-an hijabnya kayak gini nggak ya? Ya kan? Beda kan? Nah, kalau kalian penasaran kan kalian bisa, oh ternyata orang zaman dulu itu jilbabnya kayak gini. Nah, itu bisa loh kalian melakukan penelitian seperti itu. Yang penting kalian suka dulu, penasaran dulu, ada kedekatan emosional. Ini tentang pemilihan topik ya. Jadi pemilih topik itu eh, apa sih yang pengen kalian teliti, apa sih yang pengen kalian tahu. Gitu. Terus langkah yang kedua, kalau tadi Buni kan mengibaratkan masak. Nah, di pemilihan topik itu ibaratnya kalian masak apa ya? Sop, sayur asem, oseng, bacem, masak apa ya? Kan nanti di topik itu kalian milih mau masak apa, mau melakukan penelitian apa, gitu kan? Oke, kita melakukan tahap yang kedua, heuristik. Ngapain? Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya terkait topik yang dipilih. Misal nih, kalian tadi mau masak sayur asem, ya. Kalian kalau mau masak sayur asem, apa ya? Kalian cuma beli asemnya doang? Enggak kan? Kalian perlu bumbu-bumbu yang lainnya kan? Untuk menjadi sayur asem itu. Nah, sama seperti penelitian sejarah. Kalian juga perlu data yang lain kan? Biar kalian tahu tentang penelitian sejarah itu yang akan kalian tulis itu isinya itu harus benar-benar sesuai. Sampai sini paham nggak? Oke. Nah, dalam melakukan heuristik atau mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, itu ada dua. Ada data primer dan ada data sekunder. Ada yang tahu yang dimaksud data primer? Ya, betul. Contohnya, KTP itu dokumen, sorry, data primer apa sekunder? KTP primer apa sekunder? Primer. Terus kalau kalian punya foto, kalau fotonya OSHA, terus menurut OSHA, fotonya OSHA itu data primer apa sekunder? Primer. Tapi kalau fotonya OSHA dikirim ke grup kelas, itu menjadi masih data sekunder, masih data primer apa sekunder? Sekunder, karena udah ngirim ke grup kelas ya. Oke, sampai sini berarti paham data primer dan sekunder. Kalau primer itu langsung ya. Jadi kayak tadi bukunya Bunik tadi mana? Lupa nih. Nah, yang Cilacap ini berarti primer apa sekunder? Kenapa sekunder? Karena sudah diperoleh dari buku. Tapi kalau Pak Susanto Budi waktu wawancara itu primer apa sekunder? Karena langsung ya. Terus lagi, kalian punya diary nggak? Punya, masih punya. Suka nulis dear diri gitu. Enggak. Apa nulisnya di caption Instagram? Oh, di story WA. Oh, di catatan HP masing-masing. Berarti catatan HP kalian itu bisa menjadi data primer kalian ya? Iya. Terus, nah itu Mbak, di belakang ada koran. Ada koran bisa diambil. Ambil aja satu.
Coba pinjam. Karena ini termasuk data primer apa sekunder? Kenapa sekunder? Karena sudah ditertulis sama wartawan, jurnalis gitu ya. Kalian pernah baca koran nggak? Kapan? Astagfirullah, tahun ini nggak baca? Sama sekali. Ya Allah, berarti udah itu di belakang korannya nanti dibacain ya. Siapa tahu mendukung pengetahuan kalian ya Allah. Kalian kok mau baca sih? Terus lagi di sini ada majalah nggak? Kalau majalah itu primer apa sekunder? Sekunder. Oke, berarti untuk heuristik paham ya? Next kita ke, nah tadi kalian udah ngumpulin data koran, majalah, terus apalagi buku, foto, udah dikumpulin tuh terkait topik penelitian kalian. Misal kalian mau meneliti tentang yang di Cilacap aja, tentang Gunung Serandil. Pernah ke Gunung Serandil? Belum? Pernah. Nah, misal kalian mau meneliti tentang Gunung Serandil. Nah tuh, kalian nyari tentang foto-foto Gunung Serandil. Terus wawancara Mbah Juru Kunci Gunung Serandil gitu kan. Terus setelah itu kalian nyari pokoknya foto-foto buku-buku yang berkaitan dengan Gunung Serandil. Berita di koran tentang Gunung Serandil kalian cari. Di internet tentang Gunung Serandil kalian cari. Itu namanya kan tadi apa? Heu, heuristik. Terus kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Ada yang namanya verifikasi. Tin, verifikasi ngapain, Tin? Ah, Tin, yang keras. Membuktikan keaslian atau menguji keaslian, keabsahan. Jadi di verifikasi itu dicek apa yang sudah kalian peroleh itu masuk nggak sih untuk penelitian kalian. Misal tadi mau ke Gunung Serandil, ternyata beritanya itu tentang peristiwa magic, eh bukan magic, apa yang di Gunung Serandil biasanya penyembahan di Gunung Serandil itu kan nggak masuk, jadi itu nggak dipakai. Kayak kalau tadi, misal kita masak nih di tahap verifikasi, kalian milih bumbu-bumbunya. Kalian beli berambang 1 kilo, 2 kilo, kan nggak mungkin berambangnya dimasak semua. Diambil yang mendukung-mendukung saja. Nah, itu di tahap verifikasi. Nah, di tahap verifikasi ini ada kritik eksternal dan kritik internal. Ada yang tahu kritik eksternal itu maksudnya gimana? Kritik terhadap Terus bedanya dengan internal apa? kepercayaan data. Misal, ada yang bisa beri contoh nggak terkait kritik eksternal dan internal? Misal kalian udah nemu koran tuh, koran tadi nih, terus melakukan eksternal. Kritik eksternalnya gimana? Diapain? Di diapain? Ya, jadi kalian melakukan kritik eksternal, dilihat dulu korannya asli nggak. Terus kalian misal mau melakukan tentang penelitian di tahun 45. Kira-kira tahun 45 korannya bahannya udah kayak gini belum? Nah, itu cocok nggak? Masuk koran kertasnya HVS itu kan nggak masuk, ya. Terus kalau kritik internal terhadap kredibilitas atau kepercayaan data, isinya, isi di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau eksternal lebih ke luarnya, kalau internal lebih ke isinya. Tuh, sudah. Terus yang selanjutnya adalah interpretasi. Ngapain tuh? Hmm. Ngapain? Melihat keterkaitan di antara informasi-informasi yang telah dikumpulkan. Melihat Keterkaitan keterkaitan di di antara antara informasi yang informasi yang telah dikumpulkan. tadi kan kalian udah ngumpulin yang benar-benar dibutuhkan kan? Terus dikaitkan. Oh, ternyata setelah di tahun ini tuh ada peristiwa ini. Berdasarkan bukti yang kalian dapatkan di tahun ini ada peristiwa ini. Kalau diibaratkan masak tadi, kan kita masaknya belum selesai tadi nih. Baru milin brambang, bawang. Nah, di situ tuh
Kalian mengurutkan yang dimasukin, apakah kalau mau bikin sayur asam, apakah asamnya dulu baru bawangnya, atau bawangnya dulu baru asamnya, atau mungkin airnya dulu baru garamnya, atau nggak pakai air. Tuh. Nah itu inter jadinya oseng tuh nggak jadi bikin sayur asam. Nah jadi interpretasi itu mengaitkan antara yang sudah kalian dapatkan, gitu ya. Oke, di langkah yang terakhir adalah, nah, tadi kan kalian udah mengaitkan, tinggal dituliskan atau disajikan. Nah di sini nanti kita akan membuat infografis untuk menyajikan hasil tulisan kalian. Nah kalau ibaratnya tadi masak, itu berarti tinggal ngapain? Menyajikan. Masakannya udah jadi, udah matang. Gitu loh. Jadi ada gambaran nggak tentang penelitian sejarah? Oke, sip. Terus kita ngapain? Silakan membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 manusia. Manusia. Terus, ya boleh berkelompok dari sekarang. Bisa melingkar duduknya sesuai kelompok masing-masing. Ini siapa? Ih, kamu makan kursinya temen ya? Itu kamu geser ke sini, kasihan temenmu. Duduk, geser. Geser. Nah, kasih dia. Geser lagi ke sini, Mbak. Ayo geser, ayo geser. Itu geser. Sudah. Kira-kira kita mau bikin, Mbak, kamu mau dapat kursi apa? Kira-kira kita mau bikin penelitian tentang apa nih? Ya, ya tentang sejarah kan, bunik materinya sejarah. Jadi nanti silahkan kalian mencari tempat-tempat bersejarah yang ada di Cilacap, terus kalian lakukan penelitian dengan langkah-langkah yang tadi, ya. Kan kalian tuh udah paham tuh tadi langkah-langkah penelitian sejarah ya. Nah, itu diterapkan langkah-langkahnya. Terus Buni pengen tanya, kira-kira di Cilacap itu sejarahnya, tempat sejarahnya itu ada apa aja sih? Benteng Pendem. Benteng Pendem, oke. Kelenteng, di mana tuh? Iya di Cilacap, kita kan di Cilacap juga. Di kota ya, di Cilacap kota. Terus stasiun mana? Cilacap, apa Kroya? Cilacap, oke. Terus Pasemuan Adiraja. Oh ya, itu yang tempat kejawen gitu ya. Terus apa lagi? Kerkop. Kamu pernah ke Kerkop, Mbak? Oh pernah. Ngapain? Kerkop itu apa? Pemakaman orang-orang Belanda. Di Cilacap ada ya? Terus apa lagi? Gedung gedung asisten residen. Oh itu ada. Sekarang masih berfungsi. Jadi apa? Kantor. Ayo kantor apa? Ya kantor DPR ya itu dari alun-alun ke sana. Kalau setahu Bune gedung asisten residen itu digunakan sebagai dinas pariwisata. Ya, saya lupa. Oke, silahkan berdiskusi. Kemudian ini Bune bagikan LKPD-nya. Ini sudah berkelompok, sudah menentukan mau meneliti apa? Sudah. Oke. Ini kelompok satu ya. Anggap aja kelompok satu. Apa berapa? Oh, kelompok tiga. Tentang apa? Mau nyari apa? Mau nyari penelitian tentang kelenteng. Terus kelompok yang ini mau nyari tentang apa?
Stasiun Cilacap. Berarti nanti kalian ke stasiun dong. Kamu nge-live. Ini Benteng Pendem. Benteng Pendem. Itu Ini apa? Kerkop. Kerkov. Terus Pertemuan Pasemuana Diraja. Terus satu lagi tentang apa? Gedung Asisten Residen. Selain yang kalian apa ya akan kalian teliti, kira-kira ada lagi nggak tempat bersejarah di Cilacap? Apa? Apa sih? Kantor Bupati. Oke. Terus Tempat bersejarah lalu saja juga bersejarah. ya di dalam Cilacap bersejarah boleh lah. Terus gimana? Iya, kelompoknya Benteng Pendem. Oke. Dah kuning nggak kebagian LKPD-nya ya? Gimana? Keyboardnya nggak bisa mati. Ya, keyboardnya nggak bisa ngetik. Sabar. Nanti dulu. Oke, Bu Ning akan menjelaskan dulu terkait lembar kerja kalian ya. Nanti silahkan kalian tuliskan identitas kelompoknya. Satu kelompok ada 6 orang. Ditulis ya. Terus setelah itu, ini tadi yang belum bisa melakukan tes diagnostik, di sini ada. Terus, nah, Bu Ning kan tadi tanya, tempat-tempat bersejarah yang ada di Cilacap apa aja. Silahkan kalian bisa tuliskan di kegiatan 1. Terus setelah itu lanjut ke kegiatan 2. Ini kan satu kelompok 6 orang ya. Silahkan dibagi. Ada yang mencari referensi sumber penelitian. Nanti dituliskan di sini. Misal kalian nyari di web siapa atau ke Anit atau ke blognya siapa. Silahkan dituliskan di sini. Terus yang kedua itu ada yang mencari tempatnya atau fotonya. Foto kalau bisa foto zaman dulu. Dulunya itu gimana sih? Gitu. Terus setelah itu ada yang membuat contoh pertanyaan. Kan kalian butuh wawancara kan? Kira-kira nanti kalau kalian ke lapangan, yang ditanyakan itu apa? Untuk agar kalian itu mendapat informasi yang sesuai dengan yang kalian butuhkan. Dibuat pertanyaannya di sini. Terus sama di wawancara itu kira-kira kalian mau tanyanya ke siapa sih? Misal nih kayak kalau Benteng Mendel, misal tanyanya ke juru kuncinya atau ke pengelolanya, atau kalian mau tanya ke ahli sejarah di Cilacap juga boleh. Nanti pertanyaannya ditulis kira-kira apa. Terus setelah itu di lembar selanjutnya membuat desain infografis. Jadi di sini itu kira-kira nanti desain infografisnya seperti apa. Ada yang mendesain juga. Jadi 6 kelompok nggak ada yang nganggur loh ya. Semuanya bekerja. Oke, silahkan diselesaikan yang itu dulu. 1 sampai 4 ya. Dibagi. Tiap anak punya job desk-nya masing-masing. Oke, silahkan waktunya 15 menit. Gimana? Ada pertanyaan? Oh iya lupa. Ada pertanyaan nggak sebelum langsung melangkah ke tahap selanjutnya? Gimana? Ya, itu yang teman-teman sejarah tadi kan bisa diisikan sebanyak-banyaknya setahu kalian. Oke, bisa nggak internetnya? Bisa. Yang desainnya di sini dulu di LKPD dulu. Nah, dibuka LKPD-nya. Kan itu dibagi, ada yang nyari, ada yang oh. Ini internetnya bisa kan?
Ya, diisi dulu. Identitasnya diisi, jangan lupa. Ini nggak bisa ngetik. Ngetik, nggak bisa. Coba kau bilang. Ini kan kalau Pak. Nah, ini kan bisa login. Boleh. Iya, ini. Oh, ini. Ya, salah satunya. Mana? Yang masih kosong. Nah, eh. Iya, itu tempat semua sejarahnya ditulis. Terus baru, itu kan bisa dilepas. LKPD-nya bisa dilepas ke masing-masing biar diisi. Jadi semuanya bekerja. Klipnya dilepas saja kalau susah. Mas Mbak, kalau LKPD-nya susah, itu kan kalian dibagi 6 anak tuh. Pekerjaannya masing-masing ya. Dilepas terus dikasihkan. Ada yang desain, ada yang nyari referensi. Gitu. Udah bisa, Mbak? Iya, karo sih, kan. Ini nggak ada laptopnya pakai HP ya. Oke. Oke. Ini udah bisa connect belum? Ya. Ini Jess ke sana. Terus hati-hati kabel ya. Hmm. Yuk, dikerjakan. Gimana? Hah? Iya boleh. Jangan kalau mau ke kamar mandi nggak apa-apa. Jangan ditahan. Gantian. Ayo dibagi biar nanti cepet. Ada yang ini dilepas lu. Bukan apa-apa dilepas. Nanti Boni punya klip lagi kok. Dalam. Nah, nah itu kalian di HP ada. Besok pas di infografis yang penting kan udah ada. Nanti kalau misal kelompok kalian mau presentasi yang ditampilkan di HP dulu nggak apa-apa. Karena kan belum bisa pindah ke sini sih, gitu ya. Yang penting nanti di infografis sudah ada. Gimana? Pertanyaannya yang kira-kira kamu perlunya untuk mengulik info itu kira-kira berapa? Mau pengen tahunya tentang apa? Berapa? 10, pusing nggak 10?
dalam foto. Nah, fotonya kan kalian nggak mungkin, kan kalian di laptop ya. Ini kan kalau di sini berarti harus nempel. Nanti langsung aja yang di lab, yang di komputer atau di HP itu dimasukin ke infografisnya. Untuk sekarang nanti kalau mau presentasi ditampilin di HP aja, gitu ya. Oke. Kamu kurusan sih, habis meriang, kasihan sekali. Ya sing urung, sing urung. Ya, pakai itu aja kasar aja nggak apa-apa. Itu kita sampai langkah ke dua dulu. Yang ketiga, yang keempat besok aja di pertemuan kedua. Ya, kita sampai langkah kedua dulu ya. Langkah kedua. Aja gitu. Gimana? Pertanyaannya? Iya kan gitu. Oh, iya, boleh. Ya, ya kapan ngonteng ini mulai didirikan? Oh, nah kan nanti dijawab tahun sekian. Terus kira-kira yang mengelola siapa? Terus bagaimana pengelolaannya? Terus kayak dari tahun tersebut sampai sekarang itu gimana kayak perkembangannya tiap tahun? Apakah pernah ditutup? Apa pernah dibubarin? Atau pernah terjadi kebakaran konten? Kan ada beberapa konten yang kebakar gitu. Iya. Udah belum? Kaget loh. Kanvanya nggak jadi. Di sini di komputer laptopnya langsung ke ini langsung ke browser aja bikin yang desain pakai itu dulu nggak Pak, langkah yang kelima nanti, langkah yang itu kan ada yang bikin infografis kan Pak. Nah, ini ada yang bikin desain. Nah, dibikin pakai itu dulu, pulpen dulu atau pensil nggak apa-apa. Kira-kira nanti desain kan Pak kalian mau gimana sih gitu. Sorry, ini pertemuan kita 2 jam ya, 2 jam. Jadi kemungkinan kan kita belum selesai kalau misal sampai presentasi dan kalian kan perlu wawancara juga ya. Sama mungkin kalian pengen ngambil fotonya yang saat ini gimana? Ada yang udah dapat foto zaman dulunya belum? Bu Nik kemarin ngasih websitenya kalau nggak KITLV Tropen ya. Tapi kalian nyarinya di KITLV. Boleh nyari. Nah, kita masuk kan tadi udah desain ya beberapa walaupun belum selesai. Kita bikin timeline project. Jadi project ini Bu Nik harapkan akan selesai minggu depan sambil dipresentasikan. Nah, Bu Nik pengen tanya nih, untuk timeline-nya itu mau gimana? Kita nyusun bareng aja. Nah, ini ya, coba perhatikan dulu. Yuk, perhatikan dulu. Jadi di tatap muka hari ini, kita nanti mau hari ini tadi kita udah ngapain aja? Mencari referensi tempat ya, referensi tempat yang mau diteliti, kemudian membuat rencana desainnya, terus juga membuat daftar pertanyaan ya. Apa ya, Sya? Referensi kurang. Referensi.
Referensi. Terus lagi mencari foto yang zaman dulu ya. Foto melalui web KITLV atau Tropen. Nah, terus misal nanti sampai jam pelajaran ini selesai kalian belum selesai, sampai jam pelajaran selesai kalian belum bisa menyelesaikan infografisnya, silahkan nanti kalian selesaikan di rumah sambil kalian mempersiapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk mencari sumber pendukung. Misal nih, kelompoknya ini kelompok mana? Apa? Mau nyari apa? Kelenteng. Misal besok kalian pas setelah ini hari apa sih? Kamis. Sabtu Minggu kalian pengen sambil hilang healing, akhirnya hilang, kalian ke kelenteng. Terus jalan-jalan tuh eh, berkedok jalan-jalan sambil nyari tugas ya. Kalian bisa melakukan persiapan untuk wawancara, kayak HP buat ngerekam. Jadi nanti disiapin alatnya terus catatan gitu ya. Terus juga misal kalian eh, yang diperoleh tadi udah wawancara, terus mencatat informasinya apa aja. Informasi dari penjaga kelentengnya loh ya. Terus setelah itu baru kalian selesaikan infografisnya. Nah, terus untuk di minggu pertemuan yang akan datang, kita akan mempresentasikan hasil infografis. Gitu ya. Berarti ini ya rencana proyek kita ya. Unik pindah ke PowerPoint. Ada usul lagi nggak? Untuk rencana proyek ini ada tambahan. Apa mau dibikin 2 minggu? 3 minggu? 3 tahun? Kamu nggak lulus lah. Kamu kelas 1 terus nanti. Udah ini sudah. Berarti 2 pertemuan cukup selesai ya. Insya Allah. Amin. Bismillah. Amin ya Allah. Loh, kok di pastinya jelek banget. Untuk yang mana? Yang wawancara itu secukupnya kamu. Kira-kira kamu butuh berapa pertanyaan biar apa namanya keinginan tahuanmu terjawab. Nah, ini jadwal timeline kita ya. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Belum? Ini terus film-film gitu. Ya, Terus garis foto, foto-foto. fotonya kan belum ada, dikosongin aja nggak apa-apa. Tapi ini di garis foto gitu. Heeh. Mungkin yang bagian nyari infografis, mumpung kalian di depannya ada komputer, bisa langsung nyari referensi pakai Canva. Ada yang nggak bisa pakai Canva nggak? Bisa. Yang belum bisa pakai Canva, tapi dalam satu kelompok ada yang bisa pakai Canva ya.
Di itu temennya dikasih tahu diajari. Temennya dikasih tahu dan diajari. Eh, Fatin, kamu ngapain WA, Nang? Astagfirullah. Kamu jualan motor dah. WA-nya disimpan dulu. Jangan WA, Nan. Tin, kamu nggak pakai dasi kenapa, Tin? Iya, ya Bunik nggak tahu. Tanya Bunik sih gimana. Iya loh. Biasanya udah jadi. Kalau sudah jadi, kalau sudah jadi, yang sudah bisa merancang di infografisnya, desain yang sudah kalian bikin, dirancang di infografisnya. Nah, tuh. Kenapa? Fotonya, fotonya nanti kalau disuruh presentasi, ini ditampilkan pakai HP aja. Kan kalian nggak mungkin nempel, mindahin gitu. Hah? Biasanya, oh yang di sini, kayak ini, kotak terus tulisan-tulisan. Kayak ininya berarti kayak ada tulisan gitu. Ayo diisi dulu, dibuat desainnya. Referensinya itu kalian nyari itu dari internetnya. Alamat internetnya mana? Iya betul. Kamu ketukar. Astagfirullah. Yaudah ditukar dulu. Sudah? Kalau sudah langsung lanjut. Rencana membuat desain ya. Untuk hari ini Bu Nik minta satu kelompok yang presentasi dulu. Terus nanti yang sisanya minggu depan. Sejadinya aja nanti. Nggak bisa connect ke situ ya? Itu HP-mu nggak ada internetnya, nggak ada sinyal. Bluetooth, saya nggak. Nih, loh Bluetooth hilang. Yeah. Cari Bluetooth gitu. Itu ini enak. Bisa ngetik nggak? Ini di search. Di situ nggak ada tadi pun udah nyari. Oh, dipasangin deh sama dia. Kalau misal nggak bawa kabel data, kalian mau mindahin dari HP, bisa pakai Bluetooth. Ayo, sudah selesai belum? Din, udah bikin infografis belum? Mana kanvamu mana? Jadi kan bisa buka pakai itu Chrome.
New tab. Ya langsung boleh. Gimana? Password? Oke. Kalau mau pakai WiFi, boleh pakai WiFi Perpus MM. Passwordnya 1 sampai 8. Yeay, gitu senang. Oh, kamu gak kasih tahu sama teman-teman ya? Oh, bohong. Kenapa? Ini kan apa? Ini kan suruh di itu di yang itu Hmm? keluarnya yang apa? Paper kok Oh, yang itu. keluarnya Cek linknya aja. Banyak banget kayak itu ditulis. kita direct direct itu sini apa budaya kita jadi Pilih salah satu. apa yang apa dari link kan itu kan katanya dari sumber apa itu gimana? Coba mana? Belum foto. Oh, ini aja. Guru sejarah SMA 2 Cilacap. Dan film dokumenter. Itu kan ada di situ. Dan bisa connect. Ya, yang dibuka itu buat tugas lo ya, bukan buat WA-an. Katanya dari sweet ini gitu. Ya, beli. Foto yang baru, nanti yang dilihatin fotonya. Iya, kan di sini kita referensinya carinya di mana gitu, Mbak? Mm-mm. Betul. Kan ini infografis. Kalian udah pernah lihat infografis belum? Itu berarti memberikan informasi ya. Jangan kebanyakan tulisan. Nih, contoh infografis. Itu kan nggak banyak tulisan, tapi lebih kayak menggambarkan alurnya. Tulisannya kebanyakan nggak sih, Tin? Mungkin tahun berapa, itu apa, tahun berapa, apa gitu. Itu Tulisannya dikurangi dikit. Ya nggak apa-apa. Besok, di pertemuan besok direvisi. Sudah yuk satu kelompok untuk presentasi. Kelompoknya siapa yang pengen nyoba presentasi biar dapat masukan dari teman-teman? Kelompoknya Osya? Boleh. Boleh. Yang lain lebih dipersiapkan lagi ya. Iya nggak apa-apa. Udah buat rencana desain infografisnya belum? Itu yang di Canva? Ya. Coba lihat. Nah, oke. Dibuka juga nggak apa-apa. Diklik aja. Belum lama loh.
Bentar dong loading. Gak apa-apa sih. Kan kalau presentasi ada masukan dan teman nggak apa-apa. Di kelompok parlemen. Hmm. Siapa kamu kenal? Dimas Bam Dimas Bamsi siapa? itu yang adiknya Raffi Ahmad. Hah? Dia diangkat loh. Diangkat Tapi bukan orang sini. kan. Itu ke Adi Reza. Itu kualitasnya diperbarui biar nggak keblur gitu loh. Nah, itu bisa dicatat infonya apa aja. Kalau kalian selo bisa ke sana. Bisa. Itu kapan? 22 Oktober. Iya kemarin. Dia bu kemarin. Iya kemarin ada acara itu ya, tradisi di Adiraja. Iya. Kamu nggak ikut Sekolah. sekolah? Tapi kamu anak Adiraja. Heeh. Itu emang kemarin berarti acaranya apa? Aduh. Maulud. Nah, kamu tuh bisa wawancara sama Mbak E. Apa sih? Disebutnya bedogol apa ya? Oh, banyak banget itu isinya. Ayam. Ayam. Yuk, Asya, komuknya udah siap? Belum istirahat nih. Nanti ini kan hari ini ada satu kelompok yang presentasi. Silakan kalian boleh memberikan masukan. Misal infografisnya apa boleh dikasih masukan. Atau misal saat presentasi ternyata mereka tuh ngomongnya banter kayak tawon, gitu. Ya boleh dikasih masukan. Gitu. Kan kayak tawon kalau kayak gitu. Jadi saya kan presentasi kan, kayak tawon. Hmm. Udah, oke silakan di sini, 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 maju, 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 maju. Yang lain bisa menyimak ya, biar besok pas kalian presentasi, kalian tahu gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan sebuah penelitian sejarah tentang Benteng Benteng. Langsung ke referensinya. Pertama, informasi yang didapat dari http https://www.indonesia.co.id /ragam/kebudayaan menjelajah strip Benteng Pendam, strip terpendam, strip di Cilacap. Benteng ini didirikan secara bertahap sejak
1861 hingga 1879. Di atas tanah seluas 10,5 hektar oleh arsitek Belanda. Benteng yang bergaya Eropa dan dibangun di bawah tanah ini membuat warga memanggilnya dengan sebutan benteng pendem. Benteng ini juga merupakan tiruan dari bangunan benteng Rijnauwen yang merupakan benteng terbesar di Belanda. Referensi foto terbaru https dua garis miring drive.google.com garis miring drive garis miring folders garis miring IYC 4K 0RP Udah, next, UP8DR. lanjut. Referensi foto dulu https google.com garis miring d garis miring I. Udah, lanjut. Susah nanti kamu bacanya. Ya, foto bersejarah kami dapat dari link KTLP. Ya, bisa ditampilin fotonya. Foto zaman dahulunya kami dapat seperti ini. Itu kelihatan nggak? Ini foto zaman dahulu. Ya kan? Itu foto, berarti itu foto bentengnya ya? Ya, foto benteng. Kita bentengnya yang dulu. Terus ini foto-foto terbarunya. Sudah jelas. Nanti dipindah ke infografis. Nah, Wawancara tempat sejarah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada salah satu tokoh sejarah di Cilacap. Yang pertama, di mana letak Benteng Pendem, yang artinya, yang kedua, kapan berdirinya Benteng Pendem tersebut, yang ketiga, tempat apa saja yang terdiri di dalam Benteng Pendem, yang keempat, apa penyebab Benteng Pendem didirikan, yang kelima, berapa lama Benteng Pendem dijadikan markas oleh para tentara nasional Indonesia. Jadi ini bisa juga grafis yang akan kami buat. Ya, seperti ini. Di sini ada tulisan Benteng Pendem, terus kita tambahkan kotakan kecil dengan tulisan mengenal Benteng Pendem, tulisan sejarah Benteng Pendem, dan ini cerita tentang Benteng Pendem, foto-foto sejarah zaman sekarangnya, dan ini zaman dahulunya. Seperti itu. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada yang mau bertanya atau mengkritik atau memberi komen atau gimana? Silakan. yuk, nggak apa-apa. Yang mau memberi masukan? Ada nggak? Ada yang mau memberi masukan, ada yang mau bertanya? Silakan. Yuk, satu. Ini jangan tanya harga tiket masuk. Ada nggak? Belum? Ada. Belum ada. Oke, mungkin masukan dari Bu Nik ya. Untuk tadi terkait yang pertanyaan wawancara. Itu ada yang apa saja bangunan yang terdiri dari. Eh, apa saja ruang-ruang yang berada di dalam bidang pendidikan? Nah, tadi kan terdiri dari Ya. gitu ya. Nanti yang ditanya Mbok bingung. Terdiri dari nanti dikiranya apa gitu ya. Sama yang lainnya juga kalau bikin pertanyaan yang sekiranya itu tidak menimbulkan kebingungan dari yang ditanya. Ya. Terus sama untuk infografisnya itu nanti kalau bisa jangan banyakkan tulisan ya. Ya. Dikurangi lagi yang penting memberikan informasi gitu. Oke? Yang lain nggak ada pertanyaan? Ada. Ya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang, maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Sudah, kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Osha. Makasih untuk kelompoknya Osha. Gitu ya. Jadi yang lainnya, kalau bikin infografis itu, nggak apa yang menarik, tapi yang benar-benar memberikan informasi. Kalau dalam infografis masih banyak tulisan namanya infografis bukan? Apa? Rangkuman. Ya, rangkuman. Kayak artikel nanti. Nggak apa-apa, yang penting kalian berusaha belajar dulu untuk membuatnya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, kita melakukan evaluasi. Sudah bisa connect internet semua kan? Nah, bisa nih scan barcode-nya atau dibuka linknya. Tadi pakai WiFi Purpose. Kamu nggak bawa HP, Mbak? Nih. Yuk, di scan, kemudian diisi dulu. Itu dikerjakan waktunya 10 menit. Dalam, kamu nggak ada sinyal lembut. Apa? Sandinya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis ini bayar loh, pakai wifi sini. Jadi di dekat internet, Bu. Sabar, sabar. Yo, dari tadi kalian pakai internet sini bayar loh. Udah bayar. Udah bayar sekolah. Emang kalian bayar sekolahnya? Daftar ulang. Kan bayar seragam. Bayar seragam. Berarti. Udah, kalau udah bisa kalian langsung isi. Kayaknya soalnya cuma 5 ya. Diisi nanti kita bahas minggu depan. Isi. Halo, yang lain pada bisa. Oh, karena yang akses banyak jadinya lemot. Gimana? Ya itu. Itu tuh karena internetnya nggak stabil dan yang pakai itu ada 36 orang. Jadinya lama. Kalau yang punya paketan sendiri bisa dipakai. Nggak punya ya? Punya tapi nggak bisa. Ya kan kelas kalian di ujung atas sana ya bisa. Iya di langit. Ini di klip lagi. Di scan nggak bisa. Halo, gimana? Ini merah apa enggak? Apanya? Apa? Outernya itu yang buat wifi. Buk, anu emang susah buka. Ya, tapi udah jadi yang jadi. Main ya. Tarik dong. Kamu masih ngerjain yang tadi?
Beda. Apa sama? Versinya itu ya. Ya belum. Kalau belum selesai nanti dilanjut di rumah. Ya kan? Kalau belum selesai nanti dilanjut di rumah. Nanti pertemuan kedua kita bahas dan kita cocokkan nilainya berapa. 100, maunya 100. Oke, sudah ya. Yang sudah jadi langsung dikirim. Kalau yang belum diselesaikan nanti bareng dengan LKPD-nya. Oke, kita lanjut ke hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita membahas apa aja? Yuk, salah satu angkat tangan, wes. Yuk, ada yang berani nggak? Salah satu. Kita bahas apa aja tadi? Ayo, Mbak. Mbak. Siapa namanya? Nia. Nia, yang keras. Membahas penelitian sejarah. Terus, langkah-langkah penelitian sejarah. Langkah-langkahnya apa aja? Terus, heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Yang diingat langkah-langkahnya yang itu loh ya, bukan langkah mau masak sayur asemnya tadi. Itu dibaratkan. Oke, Bu Nik pengen melakukan refleksi. Kira-kira apa yang telah kamu pelajari hari ini tadi ya? Terus, apa yang paling kalian sukai dari pelajaran ini? Saat penelitian, saat nyari sumber. Oke. Terus, apa saja yang kamu lakukan untuk belajar yang lebih baik? Mendengarkan, ngantuk nanti. Memperhatikan. Terus, jadi orang yang lebih teliti. Keep silent, nggak ngomong terus. Oke, terus kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran? Sinyal. Memang di sini memang susah sinyal. Harus pakai wifi, tapi kalau wifi-nya diakses satu anak satu kelas ini itu jadinya lemot gitu. Betul, karena kebanyakan yang menjangkau. Jadi paham ya kenapa sekolah kita itu anaknya itu nggak boleh pakai karena kalau pakai semua tetap lemot. Oke, eh, pertemuan hari ini cukup sekian. Minggu depan kita lanjutkan presentasi ya. Presentasi infografis silahkan diselesaikan. Yang mau ke lapangan, mau mencari ke tempat yang kalian teliti boleh. Hati-hati di jalan tapi terus nanti kalian kalau misal ada kendala, misal bingung pertanyaannya, bingung apa namanya orang sana itu nggak mau memberi akses buat kalian tanya-tanya, kalian bisa WA Bu Unik biar nanti kita koordinasi baiknya gimana. Terus misal kalau ada kendala, Bu catatannya hilang, gimana? Ya berarti saat sebelum ke lapangan kalian selain punya catatan, punya rekaman. Terus jangan lupa difoto buat dokumentasi kalian. Terus motonya yang bagus, jangan yang menceng-menceng. Itu yang proporsional lah ya. Iya profesional. Yang difoto itu tempat sejarahnya, bukan kaliannya. Nah, mesti kalian ujung-ujungnya foto-foto sih. Oke, sekian pertemuan kali ini. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada.
Belum. Kalau ada pertanyaan boleh via WA ke Bonik boleh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.